Halo guys, Assalamualaikum. Apa kabar? Aku live-nya agak cepetan ya, karena nanti malam aku mau bangun malam soalnya. Ya, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian para penggemar Verfu yang baik, yang setia, yang sayang sama Verfunya. Insya Allah Verfu energinya lebih bagus lagi ya. Dan untuk yang udah inbox ke aku dengan memberikan ancaman, ya katanya mau doxing aku, ya ngomongnya dari akun sebelah, ya aku udah tahu siapa kamu ya. Aku bisa lapor kamu loh, ya karena unsur pengancaman dengan alasan yang tidak jelas. Ya, karena dilarang baca Fuji. Ya. Makasih. Ya. Aku udah screenshot wajah kamu, akun kamu, ya. Aku udah screenshot ya. Ternyata kamu sering live ya. Bikin hoax tentang Fuji ya. Hati-hati kamu, malah kamu nanti yang keciduk. Ya. Aku udah connection dengan saudara aku, cyber. Ya, dari kantor polisi. Hati-hati kamu ya. Hanya karena fans nggak jelas, kalian ngelarang aku untuk baca si Fuji. Aku udah konfirmasi sama saudara aku. Kamu dipantau tahu sama saudara aku. Udah ngomong aku. Pantau. Diem aja dulu. Udah di screenshot sama aku. Udah aku kasih ke saudara aku. Dipantau aja dulu. Jadi kalau ada apa-apa doxing misalnya ada doxing dari mana-mana, itu adalah dia. Ya. Udah tahu kamu sering live ya, bikin hoax berita Fuji, jelek-jelekin Fuji, ketawain aku, tapi butuh aku. Terus nggak lama energinya aku kamu pakai atau peramal lainnya dipakai ya, dengan energinya dipindahin namanya si A si B si C. Nggak bisa itu sayang ya, nggak bisa. Aku diemin dulu say Ani, aku diemin dulu. Udah aku blok dianya. Ada screenshotnya, ada chatannya. Aku udah bilang ke saudara aku juga. Baby Blue nyusul. Oke. Kenapa kalian takut gitu aku baca Fuji? Kenapa? Karena kenyataan kan, Fuji sama Verly bersatu, menyatu. Kenyataan kan. Kamu atas namakan akun sebelah lo mau ngadu domba gue lo tentang Fuji. Akun lo dulu yang gue sembahin ntar ke polisi. Gue kasih, gue sodor. Karena awalnya dari kamu. Kamu yang ngancem aku. Ya. Sampai bilang jangan baca Fuji. Hakmu apa? Kenapa larang? Emang gue baca Fuji untuk keburukannya? Enggak kan? Makanya kalau nonton tuh jangan setengah-setengah. Benci orang tuh jangan kebencian. Nanti jadi cinta lu sama gue. Iya, karena readingannya jadi nyata terus. Dan aku tahu readingan aku tuh di copy sama mereka. Ada yang ngomong banyak juga, bukan satu orang, ada. Lo pikir gue nggak tahu readingan gue lo copy diganti nama orangnya? Nggak bisa. Itu udah atas nama si Feral ya. Gue baca ya. Lo ikut-ikutan nggak akan bisa. Justru itu malah membikin Verfu tuh makin kental, makin deket. Efeknya tuh bakal buruk ke lo karena niat tuh udah nggak baik.
copy bacaan gue dengan ganti orang. Nggak bisa itu. Lu pikir mainan spiritual itu mainan? Efeknya nggak buruk. Buruk sayang kalau niat lu buruk. Iya itu udah nyata Mama Otin. Udah jelas. Udah banyak yang ngomong ke aku kok, peramal ini, peramal itu, ngikutin kayak energi mami diganti namanya buat si B, si C-nya. Ya beda lah. Nggak bisa disatuin, nggak bisa disamain. Walaupun pakai namanya diganti orang, nggak bisa sayang. Itu kan udah kita fokuskan untuk targetnya. Nggak bisa. Ya. Untuk pembenci Fuji jangan sampai berlebihan. Nggak boleh benci-benci orang berlebihan sayang. Ya nggak boleh berlebihan benci sama orang. Dosa. Pas saking lo bencinya lo makin cinta lo sama tuh orang. Biasanya begitu sama Allah tahu dibalikin. Pakai cara ngelarang gue jangan baca Fuji. Lu nggak ngeliat dari awal gue bukanya atas judulnya apa? Makanya nonton dari awal, dari Januari. Nggak bakal dapet izin. Orang itu udah didoainya atas nama Verfu, dicomot-comot ganti nama orang, malah petaka merekanya loh. Nggak percaya kali ya nantangin permainan spiritual kali ya. Disangka baca tarot itu bacaan doang kali, mainan kartu kali ya. Jangan sembarangan lu pada main kartu. Ini kalau bukan titisan, terus nggak dijalani dengan amanah dengan niat baik, karma buruk lu dapat dari kartunya. Kehidupan lo berantakan terus. Serius gue ngomongnya nggak bohongan ini. Tentang spiritual tuh nggak bisa dibuat mainan. Ini ada pertanggungjawabannya lo semua yang gue baca nih. Niatannya apa? Allah tuh pasti dipertanyakan. Gue nggak izinkan ya siapapun yang nonton ke gue, lo ganti energinya dengan nama orang lain ya, dengan tujuan ya ingin mendapatkan hasil buat lo sendiri ya, pengakuan atau tentang validasi dari orang lain, nggak akan mempan itu di lo, malah jadi buruk buat lo. Lo pikir mainan kali ya tarot ya? Hidup tuh nggak ada mainan, say. Kita nggak pernah tahu sampai kapan napas ini masih berjalan lu. Sembarangan aja. Make energi orang, ganti nama orangnya. Nggak gue izinin. Ya, nggak gue izinin. Sekali lagi gue nggak izinin. Gue sih sabar aja say ya, sabar gue mah, tapi nggak akan gue izinin siapapun yang ngambil energinya tentang Verfu diganti ke nama orang lain ya, untuk pengakuan, bikin orang jadi halu, jadi gila, jadi stres, nggak jelas, malah jadi benci sama orang yang kita belum kenal banget. Gue nggak ngizinin tuh energi bekerja dengan orang yang targetkan. Dia nggak bakal bisa, malah itu bisa memperkuat Verfu makin kenceng jadi nikah. Itu cara gua. Malah makin kuat lo bacainnya. Karena dari awal tuh energi udah buat Verfu. Gak bisa lo cari-cari ya. Lo kalau mau baca aja sendiri dengan cara lo, jangan ikut-ikutan dah ganti namanya. Tapi cerita kayak punya gue, nggak gue izinin. Gak gue izinin seriusan. Pakai acara ngancem-ngancem gue. Jangan baca Fuji. Lu ngapain baca Fuji juga di situ coba? Ngapain lu baca Fuji sama si fans lu siapa kayak gue nggak tahu deh. Ngapain coba? Giran gue sama Fuji sama Feral aja lu nggak bolehin, siapa lu? Fuji aja nggak nolak. Orang ini buat kebaikan dia. Iya, salam kenal sayang. Jangan pura-pura lu jadi fans gue ya. Lu pikir gue nggak tahu? Allah yang liatin lu. Dibongkar sendiri kan akhirnya mulut lu. Ya, chat gue.
Ada peramal sebelah, ada banyak yang ngadu ke gue, ada. Jadi katanya Mi, readingannya lu, banyak yang ngomong ke gue juga, bukan satu orang nih ya. Mi, readingannya lu tuh di copy sama orang sebelah, diganti namanya, persis banget tuh ceritanya dari lu. Nggak bakal bisa sayang, mau diganti namanya tuh nggak bisa. Gak bisa, itu udah vakum buat ke Vervu. Malah mereka baca dengan niatan jahat, itu akan lebih kenceng Vervunya. Kalau mau tumbangin aja lah. Ya, udah nggak ada masalah ke Tea, ya. Udah dari kemarin gue di banned juga waktu itu. Gue nggak salah apa-apa. Alhamdulillah TikToknya masih ngasih kesempatan karena gue nggak ada nebar kebencian. Nggak nebar kebencian gue mah. Tahun ini tahun karma, ya. Mana yang berbuat baik hasilnya akan baik lebih banyak. Kalau yang berbuat buruk ya lebih buruk, lebih banyak buat dia, gitu aja. Kenapa takut tentang akun? Gue lebih takut sama Allah. Gue lebih takut nggak ngasih kebenaran. Kenapa? Lo pikir nggak bisa bikin lagi akunnya? Banyak, bikin aja lagi. Gak suka aja loh pakai cara ngancam-ngancam, ngadu domba gua sama yang sebelah. Katanya yang sebelah pengen ngancam mami gini-gini, awas ya mami segala macam. Jangan baca Fuji lagi loh. Maksudnya apa? Siapa dia? Ada, ntar gue post. Ada fotonya, videonya, apa ininya, cetannya, ntar gue taruh, gue post. Gue udah masukin kok. Udah gue bilang ke saudara gue. Lu jangan pura-pura jadi fans gue deh. Ya, apes tar lu. Ya, apes lu kalau niatnya nggak baik lu. Pura-pura jadi fans gue. Hanya pengen ngejelekin gue di belakang layar. Gue sih nggak masalah dijelekin juga. Ya. Gue juga bukan orang baik kok. Post nanti sayang. Gue post itu orang. Ternyata dia suka live juga, nyebar hoax tentang Fuji. Lu yang ketangkep nanti. Kita baca doa ya. Niatnya kok begitu. Lu kalau mau hoax tentang orang, jangan ganggu orang lain yang ngasih kebenaran. Kenapa lu? Ya, mau ganti readingannya gue dengan nama orang lain gak akan bisa. Itu udah gue doain, udah gue minta izin sama Allah dengan tujuannya baik. Lu ganti lagi dengan tujuan buruk, apes elunya pada. Ya, lu doktrin orang, otak orang jadinya benci sama Fuji sama Feral, tau nggak? Sedangkan gue di sini nggak pernah ngajarin benci sama fans sebelah, kagak ada ya. Nggak ada gue suruh benci-benci, nggak ada gue suruh kasih komen yang kasar-kasar, nggak ada. Tanya anak-anak di sini. Nggak ada gue suruh mereka untuk ngotor-ngotorin mulut mereka, tangan mereka untuk balas lulu pada ya. Yang ngejelekin Fuji ke Feral ke ataupun gue siapapun lah. Ya, nggak ada. Gue nggak mau orang yang nonton gue itu jadi orang jahat. Ya guys, aku nggak mau. Udah istighfar sayang, makanya gue di sini cuman ngungkapin. Biar pada tahu, jangan main-main dengan energi spiritual lo. Nonton kayak begini, lo nonton VT aja nih tentang ilmu-ilmu ya, bacaan Quran ya. Kalau lu nya nggak ada gurunya, bisa gila itu baca seriusan. Kalau nggak punya titisan, nggak punya guru spiritual yang bener, itu energi ya, lo tonton tuh di TikTok ya tentang ilmu pelet kayak apa kayak ya dari Al-Quran juga. Kalau nggak ada guru spiritual ataupun lo nggak punya basic, nggak bisa kuatin diri lo bisa gila sayang. Gak boleh sembarangan lo main-main spiritual lo.
Itu udah ada kontraknya loh. Kan gue selalu bilang anak di sini, ya kan? Jangan kotorin tangan kalian dengan komen pembenaran tentang Fuji dan Feral. Udah, doa aja dalam hati, tulis aja tentang alhamdulillah, Verpu menyatu, nggak usah balas cari pembenaran. Itu udah simple loh gue ngajak kebaikan. Betul Mi, pernah kejadian deh Mi. Kejadian gila kan kalau nggak ada guru spiritualnya. Asal-asalan baca amalan, kalau nggak niatnya baik juga kan jadi gila orang. Lo pikir baca-baca amalan nggak pakai puasa? Hah? Sedekahnya harus jalan terus, prasangkanya harus baik. Itu harus ya. Iya Mi. Bener Mi, tetangga aku aja gila tuh, Semera Guci tuh. Karena ngajinya sama guru yang gak bener tuh. Kajiannya jadi salah kan? Jangan sembarangan ya, mainin tentang energi spiritual tuh gak boleh sembarangan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa. Iya kan. Ini kan ada ijazahnya ya Mi. Iya adalah sayang, nggak sembarangan. Apalagi dia comot dengan niatan gak baik. Diganti namanya, targetnya. Lu pikir itu bakal kejadian ke orangnya? Enggak, malah apes. Iya, orang yang dia targetkan malah jadi apes ke dianya. Dia nggak mikir yang ngepost. Dia nggak mikir yang copy readingan gue ganti nama targetnya. Si Feral jadi siapa kayak gitu ya. Itu yang gila tuh bukan Feral, justru targetnya. Lu nggak kasihan sama dia? Katanya sayang sama idola lu. Kalau mau baca tarot sendiri, energinya cari sendiri. Gak kasihan apa sama yang ditargetkan lu pada? Apalagi kalau niatannya udah nggak baik, hasil readingannya nyuri dari orang. Astagfirullahaladzim. Kata suami aku, Mami, kayak di Belanda baca kartunya. Kan aku memang belajar di Australia sayang. Tentang tarot tuh aku taunya dari Australia 2014. Aku udah diajari sebenarnya. Cuma belum saatnya waktu itu. Yang namanya belum waktunya, kita nggak bisa maksa walaupun udah ada titisan. Aku belajar dari orang Australia, dia 25 tahun belajar, itu tahun 2014 loh. Iya di kampung aku juga ada Mi, jadi gila nggak kuat lah. Iya. Pada main-main spiritual sih lu pada. Tagilan gila sendiri lu, bingung lu nyari obatnya. Kesalahan sendiri sih. Kita lihat ya, bismillahirrahmanirrahim. Makasih, giftnya insya Allah tajam ya readingannya. Belajar tarot, mahal sayang, di Australia itu mahal loh. Nih gue jujur ya, gue jujur nih, waktu gue belajar di Australia itu sama orang Australia namanya Karen, gue masih ada kartu namanya, 2014. Itu sekali sesinya 15 menit, lo tau nggak berapa bayarannya? $100. $100 itu Australia punya. Ya, 2014 tuh berapa? Kursnya kalau nggak salah 10.000 ya. Itu $100 sayang. Ilmu agama aja kalau salah jalan bisa gila. Itu lebih banget sayang. Kalau nggak dibarengin dengan niat baik, tindakannya yang baik, itu bisa gila. Ya, serius. Gue aja belajar di Australia itu baca sama dia itu 15 menit ya, $100. Itu masih kursnya yang 15 apa 10.000 udah gue lupa tuh. Lu bayangin aja kali $100 berapa? 15 menit lo ya. Malah orangnya udah meninggal Mi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetangga
Aku juga ada nih pintar ngaji tapi nggak kuat akhirnya gila. Nah tuh kan, percaya sama ramalan, percaya sama Allah lah. Jangan percaya sama lamarannya ya. Lu juga ngapain masuk? Udah nggak percaya ya jangan masuk. Gue di sini nggak ada yang nyuruh percaya sama ramalan, jangan. Ini mah sebagai koreksi diri ya, gali potensialnya kamu ya. Tetap ikhtiarnya tuh mintanya ke Allah, terusin agamamu, jangan sampai lupa. Ini mah cuma jembatan, siapa suruh percaya? Nggak ada gue nyuruh percaya ya tentang ramalan ya, nggak ada. Untuk kamu ya yang sudah ancam aku tadi ya di inbox, aku udah kasih share biodata kamu ke saudara aku cyber ya. Dia lagi liatin kamu loh. Tergantung tuanya ya Mi. Ya iyalah. Nih ya, kalaupun kita isiannya misalnya Quran ya, tapi kita niatnya dengan niat jahat, itulah lama-lama ya, kodam yang ada di ayat itu lama-lama juga nggak akan betah sama kamu. Itu akan diganti dengan jin kafir. Makasih baby blue. Ntar aku post. Makasih sayang, aku post. Udah gue blok seriusan. Kaget gue. Kita lihat ya energinya Fuji. Lo kalau mau nyuri ya readingan gue tentang Vervo itu nggak akan bisa masuk ya ke target lo, karena itu udah gue doain, gue tawasulin marah ya, gue tawasulin tuh si Vervo ya sama keluarga gue, nggak akan bisa masuk ke target lu, malah menjadi petaka sama target lu. Lu nggak kasihan apa sama fans, sama idola lu? Kalau mau baca tarotnya baca sendiri, jangan nyuri punya orang diganti nama orang, nggak sopan tau nggak? Baru kali ini baca tarot dimusuhin emak-emak. Iya, yang gue heranin tuh emak-emak bisa gitu ya ngerumpi di live ya sampai berjam-jam, malah kata lulu pada 24 jam ngejelekin Fuji sama Feral. Kalau nggak suka sama orangnya jangan diomongin udah. Ya, udah lu nyari, lu omongin aja fansnya lu sama Fuji dah, terserah lu dah. Ya terserah lu. Jangan ngejelekin Fuji sama Feral, jangan. Ngomonginnya fans lu aja. Kasihan idolanya jadinya, yang harusnya hidupnya udah mau lurus-lurus kagak jadi, karena energi yang lo pakai itu udah haknya orang, lo pakein di idola lu, malah rusak dianya. Ih, lo nggak kasihan apa sama idola lo sendiri? Teganian sih lo jadi fansnya kalau gue bilang mah. Kita lihat ya energinya Puji, tega kalau gue bilang. Makasih Sabah. Tuh Puji ya, 6 of Wands, 3 of Wands. Tuh, pengen rumah tangga ya. Nih gue bilangin ya, tar energinya tuh ya. Tuh, mau rumah tangga, mau memperbaiki diri insya Allah nih ya. Lo ketar-ketir lo ya, kalau Puji beneran perbaikin diri lebih baik lagi nih. Lo ketar-ketir lo ya. Jangan harap lo hidup lo bakal bahagia, lo pada udah jahatin orang lo. Kalau mau dukung idola lo yang positif aja, yang lurus gitu loh. Jangan nyenggol-nyenggol orang lain. Kalau mau ngambil energi, izin dulu ke gua. Tujuannya apa? Lo tujuannya udah nggak baik, emang lo pikir gua nggak tahu? Hah? Banyak yang nyolongin ramalan gue. Pada ngadu tuh orang-orang, dikasih pitinya ke gue semua. Perjalanannya sama persis kayak si Vervo, tapi namanya diganti. Lu nggak kasihan tuh target lu jadi gila ntar? Nggak kasihan apa?
Nggak kasihan sama idola lu gitu? Lu pikir tarot tuh buat mainan kali ya? Ini mainnya 4 alam loh, elemen loh. Ya, 4 elemen loh. Api, air, tanah, angin. Ya, itu kalau nggak minta izin ke Allah, ya, itu nggak akan masuk. Jadi stres itu orang. Lu nantang gue sih. Jadi kartunya bagus kan? Lu nantang gue soalnya jangan baca Fuji, alasannya nggak jelas. Fuji malah bagus tuh energinya, apa yang mau diburukin? Emang kartunya lagi bagus gue ngomong bagus? Kalau kartunya nggak bagus ya gue ngomong nggak bagus tapi kasih solusi. Bukan lo ngomong nggak bagus tapi diemin aja, ya itu salah. Jangan kayak gitu, kalau nggak suka readingan gue jangan ngambil, jangan copy, ya. Apalagi nggak izin ganti nama orangnya, ceritanya hampir sama readingan gue. Kena sialnya tuh targetnya lu, yang lu ganti. Kasihan tahu idola lu dibuat mainan. Lu nggak kasihan apa? Sedih gue ngeliat lu pada deh, yang fans-fans sama siapapun deh, gue nggak jelas deh lu ya. Kalau memang gak suka sama Feral, jangan dijelekin Feralnya. Udah lo omongin aja idola lu tentang Fuji nih. Ya idola lu sama Fuji, udah ngomongin itu aja, halu-halu dah lu. Sana. Terserah lu mau halu gimana kayak Fuji sama idola lu, terserah. Tapi jangan ngejelekin Feral atau siapapun Fuji dengan cowok-cowok yang mana ya selain idola lu dah. Jangan. Yang ada jadi sialnya idola lu. Di sini gue nggak ada suruh jelekin idola lu ya, kagak ada. Ya, berteman sama si itu aja gue nggak ngelarang. Ya, nggak ada larangan bagi gue. Cuman gue memang minta sama Allah. Gue minta izin. Ya Allah, tolong tunjukin siapapun yang dekat sama Fuji. Kalau dia mengajak Fuji dalam hal keburukan dan ingin membuli Fuji secara tidak kelihatan, yaitu play victim, manfaatin Fuji, tolong dibukakan kedoknya, topengnya ya Allah dengan caramu. Itu dong, gue gak sebut nama. Allah udah tunjukin satu-satu. Apa gue salah doain itu buat Fuji? Enggak kan? Enggak kan, gue doain Fuji untuk baik loh. Karena tuh anak udah sering banget dimanfaatin buat kepentingan pribadinya mereka. Gue nggak tahu siapapun itu, yang penting gue minta tolong ditunjukin aja. Allah buktiin kan satu. Kenapa lu yang panas? Butuh banget sih validasi. Heran gue, hidup lu nggak ada validasi tahu ya. Orang kalau udah mati itu validasinya ya, contoh almarhum ya, gue bilangin ya, contoh almarhum Nimpo Alpa yang kemarin ya, dia nggak butuh validasi, tapi subhanallah loh, meninggalnya ya dikerubunin banyak orang, meninggal di hari Jumat. Itu yang butuh validasi kita tuh harusnya ketika kita lagi mati. Banyak yang datang apa kagak, banyak yang gibahin baik apa buruk. Tuh contoh tuh almarhum, validasi lagi hidup, giran udah mati nggak ada yang ngakuin. Gimana lu? Nggak kasihan sama idola lu beneran, gue mah ngeliatnya ya. Lo ngadu domba namanya, tau nggak, pakai cara akun-akun sebelah mami, akun sebelah ada ancaman nih mi, buat mami ya, jangan baca Fuji. Ternyata dia suka bikin hoax ya, ceritanya Fuji. Seriusan lo pada ya. Nih Fuji ya, lambat laun akan memperbaiki nih tentang spiritualnya.
Dia akan coba untuk blok siapapun yang coba untuk berteman dengan dia, membawa trust issue. Dia nggak mau lagi urusannya nanti nih, ya. Lo mancing gue sih. Jadi Allah kasih kartunya baik-baik nih buat Fuji. Fuji makin hari makin Masya Allah. Udah kelihatan sayang, di sininya kita baca tawasulan gak sembarangan. Banyak yang udah sedekah lo tawasulannya buat Fuji lo. Udah 2 minggu gue nih ngejalanin. Lo tanya nih anak-anak yang di sini nih, perubahannya banyak gak, gue tanya Fuji? Aku tanya kalian, sejak Fuji ditawasulin, ya, perubahannya banyak gak? Coba aku tanya. Banyak nih, tuh. Lihat tuh, ya, komenannya. Bukan gue yang komen, gue gak kenal mereka tuh. Lebih dewasa kan? Alhamdulillah banyak nih. Nah, itu hasil kalian loh, dari sedekahnya kalian gue gunakan di sini buat tawasulan, gue bagiin lagi, bukan hanya ke manusianya tapi juga ke hewan kucing liaran di jalan. Gue miara di sini, rescue. Gue nih dikasih amanah kayak gini baca Fuji bukan untuk nyari validasi terkenal ya, enggak. Gue nggak butuh terkenal, ya. Nggak butuh gue terkenal. Gue kalau mau mah dari dulu, ya, dari 2019 nih gue omongin lagi. Fuji nih, insya Allah nih, kedepannya, ya, sudah focusing untuk rumah tangga, ya, udah focusing nih, ya, udah mau nikah, dia udah darah dagingnya pengen nikah, ya, udah ada rencana pengen nikah. Itu pasti ya loh, itu pasti. Aleta, nggak usah ngetawain orang lain ya. Apalagi kamu berhijab loh, sayang banget loh. Nyonya Aisyar lagi. Keras banget sih itu. Lo nggak kasihan ya sama idola lo ya? Kalau memang lo sayang sama idola lo, udah buat yang baik-baik aja. Karena itu karmanya akan ke idola lo. Dia nanggung dosa lo pada. Ya Allah. Lo nggak kasihan ke situ ya sama idola lo ya? Jadi dosanya kalian gibahin, itu yang nanggung tuh idola lo. Kasihan sayang, aku nih ngomong kayak gini kasihan sama idolanya. Kasihan, ya Allah. Ngenes gue ngeliatnya. Kasihan dong kalian nama idola kalian. Udah. Kalau memang mau gibahin tentang idola kalian sama Fuji aja, udah. Nanti dosanya jadi ke idolanya kalian, apesnya ke dia. Kita lihat Feral ya. Kasihan loh idolanya. Kalau perlu kalian baca doa yang baik-baik buat idola kalian. Kalau memang jodohnya Fuji, ya Allahu alam, silahkan. Gua pun gak ngelarang. Karena yang punya jawaban, yang punya akhir cerita itu Allah kuncinya. Ya, gue di sini nggak ngelarang. Ya, lo mau doa si fans siapa kayak terserah lo deh yang sebelah ya, sama Fuji gini silakan. Tapi jangan sampai ngejelekin orang lain lagi. Kita lihat ya Feral. Iya, mantau. Aduh, ampun deh ya. Tuh ya.
Feral itu sudah mau memperbaiki sifat cemburunya karena dia pengen punya kehidupan yang lebih bahagia. Dia lagi fokus nih tentang pekerjaan karena dia nggak mau kerjanya itu ada pengkhianatan, entah itu percintaan ataupun karir. Dia nggak mau ada korupsi. Nih, dia ingin memperbaiki hal-hal yang berbau kebohongan ya dari pekerjaannya dia, bahkan tentang percintaannya dia. Ya, ini udah awakening spiritual loh. Feral tuh udah berpikir banyak banget gitu loh. Gue udah banyak bebas dulu. Dia udah banyak belajar tuh tentang kebebasan di masa mudanya dia. Tuh ya, bebas banget. Duit ada. Ya, banyak tuh. Mau kemana-mana bisa. Karena dulu masih ngikutin hawa nafsu dunianya. Ya. Nih, dia tuh lagi coba untuk bisa mengimbangi hawa nafsu dunia dan akhiratnya ini. Ya, kamu kalau mau ngomongin tentang idola kamu, entah siapapun dia, ya, idola kamu selain Feral, udah ngomongin yang bahagia-bahagia aja buat mereka. Misalnya idola kamu ABCD lah, terserah lah ya, gue nggak ngerti dah, ya. Suka sama Fuji nih, udah ngomongin, mau halu-halu, udah. Jangan ngejelekin orang, malah terapes idola elunya. Kasihan loh, dia nggak tahu apa-apa, kamu udah ngejelekin orang demi dia. Padahal kamu juga nggak tahu itu nyata apa kagak beritanya. Jadi fitnah. Yang nanggung dosanya kamu siapa? Diri kamu sendiri, keluargamu, suamimu, anakmu, ya, dan diri dia. Kita lihat ya perasaannya Fuji ke Feral. Gak kasihan apa kalian sama idolanya? Aku aja ngeliat Fuji begini, aku kasihan sayang. Makanya aku selalu nyuruh orang yang nonton ke aku, jangan kotorkan tangan kalian dengan komentar yang cari pembenaran. Jangan, ujungnya jadi miscommunication, ujungnya jadi kecaci maki, ujungnya jadi fitnah. Nanti kalau udah fitnah, kita minta maafnya sama siapa? Kalau orangnya kita kenal dan orangnya masih hidup. Kalau orangnya udah nggak ada terus kita nggak kenal, lu mau minta maaf sama siapa? Dosa lu masih ada. Di sini nggak ada ngajar-ngajar untuk benci sama idola lu ya, nggak ada. Lu ketawain gue, ketawain deh, tapi lu jangan merasa lu bangga ya. Soalnya Allah tuh mantau lu. Pendamping gue nggak akan terima, walaupun gue nggak tahu ya, tapi pendamping gue nggak akan terima ya kalau niatan lu udah buruk sama gue. Kita ngeliat perasaannya Fuji ke Feral. Udahlah, kalian kalau mau halu tentang idola kalian sama Fuji, ya udah ngomongin bahagia aja, yang happy aja buat dia. Terus juga peramalnya, jangan nyuri readingan orang, apalagi sampai ganti nama. Itu apa sih yang lo targetkan? Karena itu udah dikhususkan buat si A si B si C-nya, bukan buat target lo. Kasihan tahu idolanya lu. Jadi ntar dibenci sama orang tiba-tiba, dijahatin sama orang tiba-tiba. Ya itu dia, penyakit ain namanya. Kita lihat ya, Fuji ke Feral. Lo nggak kasihan banget sama idola lo, berarti lo ya. Ya. Nih, Fuji akan ceritain nih ya tentang sakit hatinya dia ke Feral ya.
Dia mau menikah, tapi dia masih ada trauma ya dari kebahagiaannya dia di masa lalu nih. Ya, tuh. Dia cerita. Makanya tadi akan minta sama Feral untuk diajarkan tentang spiritual. Diberikan tentang saran, pendapat. Nih, dia akan belajar nih. Ya. Ini Feral akan mengobati sakit hatinya si Fuji. Karena akan ada pengkhianatan. Dan dia masih sakit hati dari masa-masa lalunya. Fuji itu kan Scorpio loh. Senternya 9, yang gak mudah lupain masa lalu, gak bisa. Butuh prosesnya panjang spiritualnya. Apalagi sebagai penyembuh. Nah, lihat ya. Viral ke Fuji. Gak usah larang-larang lah. Ya, gue baca Fuji. Gue gak pernah ngelarang lo baca Fuji. Mau terserah niat lo jahat apa baik. Gue gak pernah larang ya. Toh juga hukumannya Allah yang kasih ya ke kita sendiri-sendiri kok. Tapi jangan doktrin orang untuk jadi benci. Jangan ya. Gak boleh. Dosanya ya Allah. Dosa jariah lu tuh banyak jadinya. Bener Mi, alasan putus sama mantan juga kan dia ngomong ada sesuatu yang gak cocok. Mungkin masih tersimpan. Masih sayang. Ditambah lagi yang kemarin. Yang baru-baru dia jalanin. Dia masih sakit hati. Kita lihat perasaannya Viral ke Fuji nantinya. Tuh. 10 of Wands. Ya. Tuh. Viral tuh ngimbangin ya. Gue bilangin ya. 10 of Wands, 2 of Swords, and the balancing. Ini ngimbangin nih secara spiritualnya dia. Dia belajar untuk oke, masalah lo begini ya Ti. Ya sayang baby. Oh begini. Ya udah nggak apa-apa. Nih dia coba untuk nanggung bebannya Uti nanti nih sebagai curhatannya dia. Ini Viral loh, mau nanggung bebannya Uti loh. Mencoba untuk halangi bebannya Uti ya, memberikan ketenangan. Ayo sharing sama gue sayang. Apapun masa lalu tuh. Dia coba untuk bisa netral loh. Si Viral ini. Tuh. Karena Uti tuh ngerasa juga Viral tuh bawa keberuntungan buat Uti. Tuh. Ya. Tuh. Koneksinya spiritual punya. Lu gak boleh main-main namanya 2 anak ya. 99 loh. Uti tuh udah mikir. Ya udahlah. Viral nih ya bisa jadi jodoh aku. Nih ngomong nih dalam pikirannya Uti sendiri. Ya. Tuh. Dia ingin memperbaiki koneksinya dengan Viral yang mana dia udah kenal dari masa lalu kan, udah lama kan, ingin memperbaiki lebih dari temen nih, lebih dari temen sebagai masa depannya tuh ya, sebagai masa depannya. Ini di Wheel of Fortune ini udah dipikirkan sama Uti, ini udah jodoh. Kalau udah jodoh mau diapain? Keluarga udah pada seneng, Mama Vena juga udah buktikan sesuai dengan readingan aku. Aku juga kaget hari ini. Allah buktiin lagi omongannya Mama Vena. Sesuai banget dengan readingan gue. Allah tunjukin tuh. Kita lihat ya. Koneksinya Verfu. Ya kalau lihat dengan live-nya Maven itu, kalau kita manusia yang waras, takut dosa, cinta kebahagiaan, kedamaian, itu pas udah paham, oh orang tuanya udah ngomong begini, berarti kedua orang tua udah pada setuju saling ketemu. Dan Uti itu sebagai surprise. Surprise ya.
Surprise-nya si Maven. Itu kalau sudah surprise ya, itu spesial. Ya. Tuh yang mau sedekah tawasulan tuh bisa DM ke Baby Blue. Ya, soalnya mau Rabo Wakesan. Kalian bisa kasih ke Baby Blue seikhlasnya, terserah. Ya. Soalnya malam Rabu, malam Kamis aku udah mulai. Ya, ke Baby Blue. Rabu Wekasan, ya. Kalian juga tulis surat pengampunan, ya, sama surat pengabulan. Apa hajatnya kalian? Pengampunannya apa? Dosanya yang kalian buat. Tulis di buku. Niati. Iya, surprise, ya. Kita lihat koneksinya Verfu. Udah mau Wekasan, ini bulan Safar loh. Bulan Safar itu bulan kosong, perjalanan. Kalau perjalanan lu salah, efeknya luar biasa buruknya buat lu pada. Kalau perjalanan lu benar, isinya dengan kebaikan, efeknya luar biasa. Kebaikan itu akan selalu hadir. Lu gak perlu minta lagi, Allah udah kasih. Adiba, kamu minta sama peramal kamu aja, jangan masuk ke sini. Salah masuk kamu. Ya, gua nggak izinin, sekali lagi. Gua nggak izinin siapapun peramal nonton channel gue, ngambil readingan gue, diganti namanya dari pasangan si Verfu. Ya, lu ganti namanya dengan siapapun, gue nggak akan izinin, ya, nggak akan izinin dan nggak akan masuk ke energi orang tersebut, ya, kecuali lu niatnya baik, ya, ngikutin gue tapi bacanya Verfu juga, nggak ada masalah, karena niat lu baik. Tapi kalau niat lu buruk, gue nggak izinin, sekali lagi nggak izinin, ya, malah jadi apes nanti buat target lu. Malam sayang. Kita lihat ya koneksinya. Verfu. Iya, mancing-mancing. Orang itu dia bilang fans sebelah. Fans sebelah padahal dia sendiri loh. Fansnya sebelah. Udah aku blok. Makasih Miau. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Udah jelas-jelas Maven ngomong. Kupingnya budak apa kalian? Matamu buta apa? Sampai hatimu buta. Sehingga kamu salah ketik. Dosa kali kau. Itu orang tua loh yang ngomong. Walat loh sama orang tua loh. Iya, masa iya dengan mata lebar-lebar gini dikasih sama Allah terang benderang, dia masih nggak nerima kenyataan, ya udah buta itu namanya. Tidak bersyukur dengan apa yang Allah kasih mata. Harusnya banyak yang bersyukur matanya buat lihat hal-hal yang baik. Tujuannya baik. Feral sama Fuji lagi gila kerja ya nanti ya. Karena untuk rumah tangga. Modal nikah. Ya. Ya aku sih nggak ada masalah ya. Siapa Daviva, kalau dia mau halu misalnya idolanya dia sama Fuji, halunya yang baik-baik aja, jangan sampai ngerembet ke orang lain. Udah haluin yang baik aja buat fansnya dia sama Fuji. Udah, masalah nanti gimana Allahnya terima apa enggak, ya kita terima aja, ya kan.
Terima dengan lapang dada. Misalnya, oh berarti nggak jodoh juga, ya udah terima. Kalau jodoh ya alhamdulillah gitu. Nah, kasihan loh, idolanya jadi stres makanya. Soalnya fansnya pada begitu. Jadi si idolanya jadi kayak orang stres, mukanya ini loh. Auranya beda loh. Sian tahu. Dosanya kalian tuh ditanggung sama fansnya kalian, itu sama targetnya kalian, idola kalian loh. Tuh ya, Fuji ada The Empress, Ten of Cups, Nine of Wands. Udah ada rencana untuk nikah ya sama Feral ya. Insya Allah ya, keluarga juga udah adem ayem, udah ada pertemuan lagi nanti insya Allah. Dan kalian coba untuk menutupi nih kebahagiaan kalian dan keluarga kalian, jangan sampai orang lain tahu nih. Kenapa? Karena tujuan kalian adalah fokus ke kerja dulu nih, obsesinya. Tapi tetap ya, kalian ada komunikasi, kencang banget ini komunikasinya. Feral, jaga-jaga komunikasi kalian ya. Omonginnya tentang masa depan, kebaikan, spiritual ya. Biarkan aja orang yang fitnah segala macam, biarin aja. Allah yang balas kok, ini tahun 9, gak usah takut sama Allah ya. Aku ngeliatnya di sini bagus kok. Fuji lagi obsesi tentang traveling ya, karena mumpung belum nikah dia pengen banyakin traveling ya. Tapi kalau udah nikah otomatis dia harus fokus pada dirinya sendiri ya. Udah nggak akan banyak berteman di sini aku lihat nantinya. Ya, dua-duanya sama-sama memiliki rezeki besar nih. Ya, satu sama lain kalian saling belajar untuk menuju masa depan yang lebih baik. Ini ada rezeki besar yang sudah menanti kalian. Kehidupan baru. Ya. Feral sama Fuji juga coba untuk bisa menghadapi segala ujian termasuk ilmu gaib yang coba untuk menghantam mereka nih ada. Tapi perlahan-lahan ilmu jahat mereka yang gak suka sama kamu, Feral, Fuji, ini akan menjadi rezeki kamu. Ya, akan menjadi rezeki besarnya kalian berdua. Nih aku ngeliatnya kayak gitu. Ya, banyak job. Traveling. Ya. Nih koneksinya sangat kencang nanti nih. Karena Fuji tuh bahagia. Kalau komunikasi dengan Feral itu udah bahagia banget, udah cukup. Ya, udah bagus energinya. Udah fokus pengen rumah tangga. Coba nutupin dulu niatnya untuk rumah tangga ya. Itu yang aku lihat si Fuji, nutupin. Karena dia nggak mau gagal kali ini. Niatannya untuk rumah tangga, nggak mau gagal udah yang ini. Harus jadi. Mama Vena udah bilang kok Fuji sebagai kado istimewa. Masih kurang lagi apa? Ya biar nggak kena ain lah sayang. Makanya lagi pada kamuflase. Padahal mah di belakang layar mereka luar biasa. Tuh, playfulness ya. Saling menikmati kok, bahagia hubungannya. Happy. Tuh, Archangel Michael tuh. Malaikat tuh. Mikail no. Tuh, celebration tuh. Akan banyak rezeki kok mereka. Ya, ini ada celebration loh. Ada ulang tahun, pernikahan, tunangan, lamaran. Nih, acara. Tuh, sudah ada tanda ya support dari Allah pastinya, divine timing. Udah ada tandanya. Ini adalah natural ya supportnya ya, langsung sponsornya dari Allah lah. Memang mereka dipertemukan atas izin Allah. Lo nggak bisa ngelarang ya. Jangan nolak. Ya, Puja dipertemukan lagi sama Feral, jangan nolak, udah jalannya Allah.
Ya Puji dipertemukan sama yang sebelah juga jalannya Allah, tapi kan sudah ada batasnya. Kalau kontrak udah habis ya habis. Walaupun deket nggak akan bisa ketemu lagi. Seriusan dah. Ya nggak guys? Walaupun ya, kita nih misalnya, kita udah menikah bertahun-tahun. Ya cerai. Tiba-tiba kita dipertemukan di satu tempat. Tapi kita nggak diizinkan ketemu. Bener nggak? Ada nggak yang kayak begitu? Ada, banyak. Karena kontrak udah habis. Ada yang kayak begitu. Banyak Mi. Ya iya. Karena kontrak udah habis dari Allah. Jadi lo gak bisa maksa. Gak boleh ngelarang Fuji sama Feral bersama. Kalau emang udah disatukan begitu, izinnya Allah saat ini begitu, lo gak boleh maksa kehendak Allah. Ya kalau gak jodoh pun, walaupun udah nikah puluhan tahun, anak udah pada gede, cucu udah pada ada lah ya, terus tiba-tiba cerai di usia tua, terus dipertemukan lagi gitu. Ya dalam satu tempat itu gak akan ketemu sayang, kalau udah gak ada jodohnya. Gak akan ketemu. Sama aja ngelawan takdir jadinya kayak begitu. Orang lagi jatahnya si Feral sama Fuji ketemu, kenapa lu yang pada panas? Lagi jatahnya mereka. Jangan ngalangin jatahnya mereka loh dari Allah. Orang kalau udah jatahnya lagi selingkuh, ya selingkuh. Bener gak guys? Misalnya kita udah bertahan nih, aduh gue jangan sampai selingkuh misalnya, soalnya takut karmanya, misal tiba-tiba Allah uji lagi, terus kita kecolongan. Coba mau ngapain kita, mau gimana? Satu-satunya jalan adalah ya sholat taubat, minta maaf sama Allah, lepasin tuh selingkuhannya, kayak gitu. Nggak ada yang tahu tentang ke depan, tapi niatnya baik aja sekarang. Lalu aja udah niat yang gak baik buat idola lu, gimana sih? Kasihan dosanya lu pada numpuk di idola lu. Kalau idola lu nya ini yang rajin apa namanya, rajin zikir, salawatnya, terus apa namanya, gaya hidupnya sampai ya terlihat hedon atau gimana, ria atau gimana. Coba kalau nggak kuat iman, idola lu kelihatan gila ntar. Kasihan. Kita idola boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan tuhankan idola lu lah. Itu juga manusia loh. Kalau dia kuat energinya, nahan tampungan energi orang-orang. Emang lo kira jadi artis itu nggak apa namanya, harus kosong? Enggak lah. Banyak kan artis itu megang guru spiritual. Kalau nggak begitu bablas mereka. Apalagi energi orang-orang yang envy, cemburu, iri hati. Iyalah penyakit ain itu namanya sayang. Kalau udah jadi artis tuh kita harus punya prinsip yang kuat. Salah satunya adalah ya kalau orang Islamnya ya, kita ya, ini bagi aku. Ya, ini pendapat aku. Ya dengan zikir, istighfar, sholawatnya dijaga, sedekahnya dijaga, silaturahminya sama orang tua dan keluarga itu dijaga, prasangkanya dijaga, gitu loh. Karena nggak mikir fans-fansnya. Ngomonginnya baik-baik aja tentang idola lu ya. Tolong deh, lu sayangkan sama idola lu. Pengen kan lu idola lu sama Puji? Ya udah doain aja yang baik-baik. Jangan sampai mau nyakitin Puji sama siapanya. Jangan. Biarin aja sebelah lagi ngomongin. Nggak ada masalah gue. Gue cuma bilangin yang sebenarnya. Ya.
Kalau lu sayang sama idola lu, omonginnya yang baik-baik aja tentang idola lu. Misalnya doanya lu pengen si idola lu sama Puji, ya udah doa aja yang baik-baik. Lu aja udah nyenggol kehidupan orang, gimana idola lu bisa jadi sama Fuji? Lu udah tebar kebencian jadinya. Kasihan idola lu nya, kalau nahan energinya bisa, kalau enggak tahu ada yang mantau, ada yang jadi fans gue, tahu. Terserah lu terima apa enggak nasihat gue mah ngasih tahu aja. Ya, ilmu kayak beginian tuh nggak boleh dimainin sayang. Ini sudah ada gurunya, ini udah ada ijazahnya. Ya, ini nggak boleh dimainin, apalagi sampai nyuri readingan orang buat tujuan yang nggak baik. Itu nggak boleh. Jadi fatal, buruk buat yang dibacanya. Apalagi sampai doktrin orang jadi benci untuk orang lain, jangan. Kasihan idola lo, ya Allah, emaknya, apalagi emaknya udah meninggal. Lu nggak kasihan apa sama idola lu? Doain emaknya, ya, doain yang baik-baik. Lu sayang sama idola lu, ya harus doa yang baik buat idola lu lah, jangan ngeburukin orang mulu sampai ngancem-ngancem orang. Oh, ibu tirinya, ya innalillahi lah, gua nggak tahu ya, tetap aja kan dia ibu sambung, kan pernah menyayangi dia. Udah, siapa tahu dengan adanya ibu tirinya sayang sama dia, doanya dikabul, kan who knows, we never know, right? Kita prasangka baik. Makanya sebelum nonton baca doa dulu, minta sama Allah. Kalau orang Islam, ya Allah, apa yang aku tonton sekiranya itu memberikan keburukan, tolong dihentikan dalam tanganku untuk tidak menonton lagi dan jangan masuk ke dalam otakku, agar aku tidak didoktrin jadi orang jahat, gitu niatnya. Kalau tontonannya itu bagus, memberikan energi positif untukku, kebaikan untuk masa depanku, mengajarkan aku pada kebaikan, tuntunlah aku. Selalu adakan itu kontennya yang membuat aku menjadi orang baik, gitu. Doanya gitu kalau mau nonton. Jangan sebut nama di sini, aku nggak mau, betul. Ya, kalau mau nonton apapun, bukan nonton aku doang, nonton apapun doanya kayak gitu. Jadi udah ditamengin dulu sama Allah kamunya. Gue tahu lagi pada ngomongin gue, ngomongin aja nggak apa-apa. Ya, pendamping gue udah nggak terima, tau nggak lo? Udah nggak terima. Lu tebar kebencian soalnya. Ya, aku doakan aja Allah maafin kalian. Tapi gue nggak ikhlas ya, readingan gue diganti untuk niatan buruk. Gue nggak ikhlas. Udah ngatain Puji tadi, bawa kutukan buat sebelah, nggak sopan tau nggak? Masuk ke lapak orang udah nggak assalamualaikum. Kalau Plop lagi sibuk sayang. Tahu nggak Yuliana? Aku tuh udah pernah ketemu saudara ari-ariku yang paling bagus. Itu di usia aku berapa? Kamu mau tahu nggak? Di tahun berapa itu aku udah mimpi? 2005.
Aku udah diimpiin. Ari-ari aku. Kan ada 4 kan kita punya, ya kan? Gue udah diimpiin yang paling bagus. Ngomongnya kayak keraton Solo. Lo tau kan kalau orang Solo ngomongnya pelan banget. Kayak orang keraton. Ternyata gue udah lihat-lihat ke sini, keluarga dari mak gue itu masih ada keturunan dari Jogja Mataram. Masih ada keratonnya. Kakek gue namanya Raden Wiranta Atmaja. Ya, makanya sekarang gue baru paham, oh ini tugasnya. Ya udahlah. Aku udah pernah ketemu, sayang. Bisa nggak tuh Mia? Semua orang, nggak semua orang sayang, nggak semua orang. Ada yang ditemuin yang paling buruk. Ya, makanya harus perbanyakin ibadah, perbanyakin istighfarnya, sholawatnya, sedekahnya. Karena biar tidak mendampingi kamu menjadi hal yang buruk. Jin korin namanya itu nantinya. Iya sayang, hati-hati. Aku ketemunya yang paling baik itu. Cantik benar. Seriusan, duduk di bangku, tangannya kayak, tau nggak orang keraton tangannya di depan. Ditekep begini nih. Ngomongnya pelan banget. Aku cuma bilang yang aku inget ya. Ih, kamu kayak aku. Aku bilang gitu. Ini namanya gua kan orang Betawi ya. Gua orang Betawi nih, ya. Gua orang Betawi. Aku ngomongnya gitu. Ih, kamu kayak aku. Aku bilang gitu. Lo tau nggak tuh ngomongnya gini? Yang aku inget ya, kalau kita ngimpi gigi kayak gitu nggak bisa lama. Sebentar. Gini doang nih. Dia deket begini, ngomongnya halus. Kamu kayak saya. Ngomongnya pelan banget. Udah, itu doang. Senyum. Hilang. Kalau orang halus nggak bisa lama. Hilang. Aku cuma bilang, ih kamu kayak aku. Gue bilang gitu. Namanya kita Betawi kan. Bahasanya kan gue lu jadinya. Nah, yang di hadapan gue nih, ya, kembarannya gue nih, cantik luar biasa, bersih, putih, ya, gue sampai bingung. Perasaan gue hitam keling kan, gue ngomong gitu kan di batin gue. Nah, gue bilang, kok kamu kayak aku ya, kayak gue, gitu kan? Dia cuma bilang, kamu kayak saya, kayak gitu, kayak putri, iya banget, putri keraton, gue bilangin. Pelan, suaranya nggak kenceng, pelan banget sampai nggak kedengeran tuh. Hah? Udah cuma senyum. Serius gua. Kalau ketemu dengan roh halus itu nggak bisa lama guys. Ini gue bagi aja pengalaman gue. Ya. Santi Bunga, kamu ketawain kehidupan orang lain, dari mulai detik ini hidupmu akan diketawakan orang banyak. Serius. Aku lagi bagikan pengalaman, ya, ketemu dengan roh halus diri kita sendiri. Kita punya saudara 4 pancer kembar kan. Nah, gue ngasih tahu juga, lagi dalam keadaan begitu, gue ngimpi diajak sama Pangeran Jayakarta. Itu awal mula gue awakening spiritual guys. Ya, gue pernah mimpi diangkat dari lembah hitam, guanya 1 dulu, itu dalam banget, curam. Gue sama temen gue bertiga, yang ditolong cuman gue doang. Lo tau gak gue ditolongin naik ke atas dengan laki-laki tegap pakai baju ala kerajaan, lengannya emas, tau kan, gelang emas yang di tangan, yang di pundak, tau kan? Ya, ini gue kasih tahu ya, ini pengalaman gue ngimpi ketemu roh-roh leluhur ya. Ini sebelum gue terbangun, paham gue bisa ngobatin orang segala macam, belum. Gue masih awam banget, nggak kepengenan ngobatin orang, nggak ada. Pengennya duniawi aja yang gue kejar, serius. Nah, di situ gue diangkat. Gue tanya, teman saya enggak. Dia cuma bilang nunjuk begini ya, nunjuk ke gue 2. Ya,
ke gua dua, nunjuk di atas goa yang gua diangkat, ya kan, jurang tuh masuk ke dalam, itu ibaratnya kehidupan yang kelam, ya. Diangkat gua sama leluhur gue tuh, Pangeran Jayakarta, assalamualaikum, ya. Diangkat, beliau tidak melihatkan wajah, tapi pakaiannya adat raja, lengannya gede, badannya gagah, putih, bersih, ya, pakaiannya emas, ya, pakaiannya emas, cuma nunjukin ke depan, itu ada goa namanya Pangeran Jayakarta. Kamu tahu aku diangkatnya, rumputnya hijau banget, hijau, bersih, tahu kan? Rumputnya hijau, bersih, bercahaya. Dah, di situ gue cuma lihat tulisan, abis itu orangnya hilang. Ya, tuh gue share dah. Ya, gue share tuh. Dulu gue nggak mengakui tentang leluhur gue karena gue masih awam, dan gue paling nggak suka urusan dengan gaib tadinya. Maksudnya yang kayak ya kayak gini dah. Karena ya gue tahu resikonya capek, energi. Tapi ternyata kesini-sini gue cek heart life gue, ya penyembuh. Mau bagaimana? Dan aku pernah mati suri 2 kali, say. Di umur kandungan nyokap gue 4 bulan, gue udah pernah cerita di YouTube gue. Kalau udah titisan tuh kita nggak bisa nolak, sayang. Gue sebenarnya udah pengen resign. Gue udah ngomong ke Allah, ya Allah boleh nggak saya resign dulu? Dikasih terus gue klien. Gue udah janji tadinya nih sama diri gue, 2019 gue mau resign 4 tahun kemudian gitu kan. Kalau 2019 berarti kalau 4 tahun 2000 berapa tuh? 2022 ya, 2022, 2023. Bener nggak guys? Ya kan? Gue udah minta kayak gitu. Tapi sama Allah gak diizinin, malah makin banyak klien gue. Nah sekarang gue tadinya mau istirahat. Gue mau nikah dulu lah, mau fokus pada diri gue. Ternyata gue dikasih lagi klien, ditambah lagi Fuji. Mau gimana sayang gue nya? Kalau belum dikasih waktunya berhenti, gak akan berhenti. Ya, nih gue kasih pengalaman sayang. Ini nggak bisa main-main kita nih baca-baca tarot untuk fun-fun tuh nggak ada dalam hidup gue. Kalau lagi mainan tuh bukan tentang fun beginian, nggak ada. Soalnya ini udah narik alam. Mami, abis ini Farel nikah, Mami terkenal deh, banyak banget nanti. Aduh Yuliana, bukan masalah duitnya. Gue juga pengen nikah Yuliana. Lo gak kasihan sama gue apa Yuliana? Kan gue juga pengen nikah Yul. Yuliana, kan gue pengen nikah. Lo jangan ketawa. Lo gak kasihan sama gue. Karena keturunan raja nggak boleh emang emberan. Lu nggak kasihan sama gue napa lu? Iya berundung gue nungguin orang dia mau dateng, nggak jadi lagi kemegang orang mulu. Ya Allah, udah ada calon sayang, beneran. Dari berapa tahun tuh gue udah ada calon, nggak jadi lagi sampai putus. Terus gue dapet lagi yang baru, ya nggak jadi lagi. Iya bule petan. Malah gue udah diundang sebenarnya untuk ke Australia loh tahun lalu. Nggak jadi lagi. Kata orang di komen live ideal, Farel ke Bali. Serius kamu? Mi, anak aku diturunin penjaga dari lahir Mi, tapi balasannya jodoh anak yang nurunin jadi lama. Bisa dipercepat, gue laku. Gue laku loh. Ya udah itu, baca istighfar sama salawat sedekah aja sayang, Nungkia. Ya gue laku. Jangan takut
Ya, jodoh mah dimana kita minta pengampunan dosa sama Allah, insya Allah deket jodohnya. Endah lo ketawa lagi. Ya, seriusan guys, ini jangan main-main ya kalau tentang spiritual ya. Kalau nggak cocok di badan kamu, itu bisa apes di kamu, apalagi niatnya nggak baik. Kasihan targetnya, idolanya. Katanya malam ini, lo kata siapa? Jangan buat cerita dulu, takutnya salah. Jangan cerita dulu, ya. Ya, jangan cerita dulu, takutnya salah. Kasihan pujinya lagi kita sama Feral. Ya, cancel, clear, delete tuh ya. Puji sama Feral pengen membersihkan ya, menggagalkan tentang permainan, membersihkan tentang permainan dan menghapus tentang permainan tuh ya. Use only positive words and thoughts. Jadi mereka akan gunakan tentang positif, kata-kata yang bagus, yang positif, dan juga pikiran prasangkanya yang baik nih ya. Karena mereka yakin ya, terwujudnya impian mereka itu adalah darinya ucapan, niatan, tindakan yang baik, niatnya baik, pikirannya yang baik, prasangkanya baik ke Allah. Insya Allah apa yang mereka impikan ini akan jadi nyata. Ya, nanti malaikat yang membantu mereka, kita semua, siapapun yang niat jahat, ini efeknya akan kembali kepada orang yang jahat. Ya, tuh. Ask the angel to cancel the effect of a past negative thinking. Jadi siapapun yang prasangkanya buruk terhadap Verfu, ya, ini akan dikembalikan oleh malaikat, ya. Karena kita coba untuk membersihkan tentang permainan. Ya, dia udah malaikat Mikael di sini, archangel, ya kan, parents tuh, orang tua mereka nih udah seneng loh, happy loh. Ya, seneng nih orang tua mereka nih. Ya, udah seneng. Ya, nih aku bilangin ya, the divine truth is that your parents eternal love you to the best of their ability. The angels are helping you heal from any pain. Ya, jadi orang tua mereka nih, Fuji dan Feral, itu memang didampingi oleh malaikat Mikail ya di sini. Yang mana mereka sangat bahagia dihadirkannya ya Fuji sama Feral bersatu. Ya. Karena mereka memiliki koneksi yang kuat, sayang. Mau gimana? You have strong bond with the fires and your life purpose involves helping Mother Nature. Nih, ini kebahagiaan. Purpose itu tentang pernikahan atau suatu lamaran ya di sini. Orang tuanya udah pada senang. Orang maafin aja udah ngomong kok. Kalau kedua orang tuanya sudah setuju, terus mau bagaimana? Kan semua terserah anak. Bener nggak? Ya, ini hubungannya Puji ini memang spiritual ya, jadi banyak banget malaikat yang coba untuk ya membantu. Ini banyak banget situasinya, orang-orang yang jahat itu akan dikembalikan dengan caranya Allah nanti. Banyak energi positif nanti Puji sama Feral itu support dan bisa membantu situasinya mereka lebih baik lagi nantinya. Ya, gue juga bisa. Ya udah, baca aja sendiri. Ngapain lo masuk ke lapak gue? Buka akun lo sendiri, baca sendiri. Ya, baca sendiri. Ngapain lo masuk lapak gue kalau memang bisa? Baca sendiri, bikin akun lo. Butuh banget pengakuan orang sih, lo bisa baca. Buka sendiri akun lo, baca sendiri dengan versi lo. Kayak gitu. Baca sendiri versi lu. Kalau memang lo merasa bisa baca sendiri versinya lu. Baca sendiri, buka sendiri, lo punya akun kan, bikin. Jangan masuk lapak orang, sama aja lo butuh validasi NPD.
ya. Di sini nanti koneksinya Fuji sama Feral nih ada the throat chakra ya. Jadi kayak mereka akan, kalau aku bilang sih publikasi ya nanti nih. Akan publikasi sih. Jadi tenggorokannya mereka itu mau nggak mau akan ya terbuka sendiri ya, vacuum away fair. Jadi mereka nggak akan takut lagi untuk publikasi nih nanti. Kalau memang udah saatnya ya udah. Feeling yang bener aja susah ya Mia. Ya iya, ini kan butuh izin. Nggak asal-asal baca. Kalau kitanya baca buat niat nggak baik, itu juga jadi karma buruk buat yang baca dan yang nonton. Kalau kita tujuannya nggak baik, energinya juga akan selalu memberikan keburukan kalau niatnya buruk. Ya, ini nanti mereka nih coba untuk bisa menghadapi kenyataan ya. Jadi kayak ya udahlah, kalau memang harus kita publish ya publish, mau nggak mau. Ya. Ya aku sih nggak masalah ya. Mereka mau copy readingan aku nggak ada masalah. Tapi niatnya yang baik, jangan diganti nama orangnya. Itu aja. Gak ada masalah mereka mau copy readingan aku, ceritanya mau sama, tapi jangan diganti nama orangnya. Karena itu udah diritualkan sama aku. Ya, udah untuk target yang aku baca. Kalau lo ganti dengan cara nyuri, yang apesnya ya yang lo targetkan. Jangan sembarangan ya tentang spiritual, Beb. Beneran deh. Ya, jangan dimainin kalau niat lo nggak baik. Ya topannya bakal kenceng, itu udah pasti sayang. Makanya mereka kamuflase. Dikasih bukti dengan adanya Fuji datang ke ulang tahunnya Maven, nggak terima juga kan. Sampai akhirnya Maven hari ini ngomong sendiri kan. Ya kan, kedua orang tua udah pada seneng gimana anaknya saja. Dan Maven juga udah mengakui Fuji itu sebagai kado istimewanya di hari ulang tahunnya. Mau ngapain lagi coba? Coba mau ngapain? Maven sendiri udah ngomong loh, itu orang tuanya loh. Orang tuanya yang udah mengakui, orang tua laki loh. Hadiah terindah Mama Vena katanya iya. Orang aku aja kaget. Kok sesuai dengan readingan aku ya? Ingat nggak kalian aku bilang Fuji dateng kok cuman sebentar. Bener nggak? Kan kalian nanya. Iya Mi, bener. Kan kalian nanya, Mi, Fuji datang gak Mi? Dateng, cuma sebentar. Karena Fuji ada kerjaan. Kan gak lama Fuji kerja kan live. Sampai dilayanin, dikasih minum, padahal belum nikah loh. Dulu Uti tuh disia-siain, tau nggak? Dihina, dipandang rendah loh. Sekarang Allah angkat derajatnya Uti melalui si Feral ini, orang tuanya yang sayang sama Uti. Kenapa sih pada nggak suka Uti bahagia? Gue bingung deh. Kenapa sih? Kalian nggak mau ngeliat anak orang bahagia? Kalau niatnya kalian begitu, hidup kalian nggak akan bahagia, seriusan. Ya, kalau kalian nggak suka orang bahagia, hidup kalian nggak akan bahagia, guys. Nggak banyak bersyukur. Ya, sekarang kamu baca tentang idola lo, baca versinya kalian, doakan yang baik-baik, biar karma buruknya nggak masuk ke dalam kehidupannya target lo, idolanya kalian sendiri. Di sini gue nggak ada nyuruh-nyuruh untuk
balas komenan jahat, walaupun di sebelah banyak banget yang ngomenin jahat tentang Uti, Feral, aku, siapapun lah. Gue bilang jangan bales, udah biarin. Toh sekarang pembayaran karma tuh cepet, jangan ngelawan. Aku juga dulu nggak suka bahas spiritual sayang, tapi kalau udah tugasnya ya mau nggak mau kita ngomong sendiri, jadinya keluar sendiri. Padahal kita nggak pernah belajar. Kalau udah laduni susah, udah hidayahnya tuh nggak bisa ditolak. Ya guys, buat kalian fansnya Uti yang setia, yang bener-bener sayang sama Uti Feral, ya jangan balas komen apapun tentang kejahatan walaupun mereka menghina, memfitnah, ya entah itu aku ataupun Feral Fuji, orang tuanya, termasuk Gala, ya jangan dibalas dengan keburukan, tolong ya. Kasihan idola kalian yang nanggung dosa, apalagi itu ada anak yatim piatu, ya tolong ya. Kita sayang kan sama Uti, terutama sama Gala. Udah, jangan balas, kotorin, jangan balas, jangan kotorin tangan kita dengan omongan-omongan yang gak baik, ya. Udah tulis aja, alhamdulillah Verfu menyatu, tinggal Allah menentukan hasilnya bagaimana, kita terima nanti, ya. Oke, insya Allah besok kita live lagi, kita lihat lagi energinya. Hari ini aku cukup sekian, nanti aku post ya yang coba untuk ancam aku post dia, karena aku tahu ya dia sering live, ya live hoax tentang Fuji. Aku tahu itu. Dia nggak kasihan sama anaknya apa ya? Dia punya anak loh. Ya. Oke, darling. Jaga hati kalian walaupun sekesel apapun, jangan sampai kita dendam dengan kata-kata kasar. Jangan ya. Tetap jadi prasangkanya yang baik terus biar hasilnya baik Allah berikan, ya. Terima kasih banyak. Jaga diri kalian. Insya Allah besok kita live lagi. Oke, assalamualaikum.